Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami datang padamu saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kesempatan yang baru Tuhan berikan kepada kami untuk kami mendengarkan renungan firman-Mu. Berfirmanlah ya Roh Kudus, pimpin kami untuk kami memahami renungan firman Tuhan saat ini. Berkati hati dan pikiran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, panggilan hidup orang Kristen. 1 Timotius 6 ayat 14 menulis, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya di bumi. Artinya, hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus dengan mempraktekkan firman dan tegas terhadap dosa, serta berani melawan semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah yang disebut panggilan hidup Kristen sebagaimana disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk memenuhi panggilan hidup kita sebagai seorang Kristen? Yang pertama, kita harus menjauhi keinginan-keinginan duniawi yang sia-sia, yaitu segala jenis ketamakan, cinta harta dan uang, percekcokan dan gosip. 1 Timotius 6 ayat 4 dan 5 menulis, kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan daging yang merusak kehidupan rohani kita, seperti percabulan, kecemaran, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, serta pesta pora dan sebagainya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21a menulis, karena keinginan-keinginan daging itu berlawanan dengan jiwa. 1 Petrus 2 ayat 11 menulis. Rasul Paulus juga mengharapkan agar Timotius senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada, tidak terfokus kepada materi atau hal-hal yang fana seperti yang dilakukan Paulus. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Filipi 4 ayat 11 sampai 12a. Sebab di zaman sekarang ini banyak orang silau akan gemerlap dunia ini. Yang ada di pikiran adalah bagaimana memiliki harta serta kekayaan atau uang yang banyak. Tidak sedikit orang menjadi tamak dan individualistis, tidak peduli akan kesusahan dan kesulitan orang lain. Firman Tuhan menegaskan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10 menulis, kedua, kejarlah perkara-perkara rohani, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus mengibaratkan hidup ini sebagai arena pertandingan iman. Jadi kita harus berjuang dan bertanding dengan sungguh-sungguh karena tantangan dan ujian yang ada di depan kita semakin berat. Dan itu adalah proses ujian iman bagi kita. Jangan tunda-tunda waktu lagi, mari kita kerjakan panggilan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup saat ini akan menentukan apa yang akan kita raih kelak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat ini, mengingatkan kami kembali dua hal di mana kami dipanggil sebagai orang Kristen. Mampukan kami melakukan dua hal tersebut di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami selalu berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berkati para pendengar saat ini dengan segala pergumulan, problem, masalah, beban hidup, cita-cita dan kerinduan, sakit penyakit yang dialami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu terjadi bagi para pendengar saat ini. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, bangsa kami ada di hati-Mu.
Berkat-Mu melimpah bagi kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.